أشهد أن محمدا رسول Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita diamanakan atau kita akan membahas insyaallah pembahasan fiqih secara silih berganti seperti biasanya dengan kitab At-Tauhid. Di pertemuan lalu kita telah membahas tauhid, maka kali ini kita akan bahas masalah fiqih. Dan kitab yang akan kita pakai kali ini insyaallah kitab Umdatul Fiqh karya Ibnu Qudam Al-Maqdisi di kitab As-Salat. Kitab As-Salat. Kita terangkan tentang salat dari awal kitab As-Salat ini, dimulai dari perkataan Ibnu Qudamah rahimahullah, Kitabus Shalah, kitab salat. Salat secara bahasa adalah doa. Di makna asal dari salat itu doa. Makanya berselawat artinya berdoa. Berselawat atas Nabi artinya kita mendoakan kebaikan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dari salat atau salawat. Kata Allah Azza wa Jalla di Al-Quran di surat At-Taubah 103, wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Maka doakanlah mereka, sesungguhnya doamu itu adalah ketenangan buat mereka. Memang mendoakan kebaikan itu membuat ketenangan pada orang yang didoakan. Itu secara bahasa ya, bahasa salat artinya doa. Makanya ada korelasi antara diterima atau berpahalanya sholat dengan makanan atau minuman yang kita konsumsi serta pakaian yang kita pakai. Apa korelasinya? Begini, Nabi SAW pernah disebutkan ada seorang pria, ya pria ini Ash'ath Aghbar, pria ini dalam keadaan safar, kemudian lagi butuh-butuhnya, pakaiannya lusuh karena safar, yamuddu yadayhi ilas sama, mengangkat kedua tangannya ke langit untuk meminta pada Allah, berkata ya Rabb, minta sama Allah, tapi makanannya haram. Apa yang dia minum juga haram. Apa yang dia pakai juga haram. Dan gizinya dari harta yang haram. Artinya dia memakan harta haram. Tahu makanan yang haram seperti daging babi atau semisalnya. Maka kata Nabi, fa anna yustajabulah. Maka bagaimana orang seperti ini dijawab doanya? Artinya orang yang hartanya haram dan dia makan harta haram atau dia memakai pakaian haram, baik karena mencuri atau korupsi atau lainnya, itu doanya tidak dikabulkan. Jadi harta yang haram, baik hasil korupsi atau makan yang haram, baik makan yang haram, yaitu seperti daging babi atau khamr, minum khamr dan semisalnya. Ini semua menjadi hijab dari terkabulnya doa. Yang mana orang yang safar dalam keadaan lusuh, lagi butuh-butuhnya sama Allah, mengangkat tangannya ke langit, menyebut nama-nama Allah, itu aja
tidak dijawab oleh Allah doanya karena apa? Karena orang ini memakai pakaian haram atau hartanya harta haram. Apalagi dengan yang kondisinya itu lebih stabil daripada itu. Nah, doa tidak diterima jika kita masih mengkonsumsi sesuatu yang haram sampai kita taubat. Korelasi dengan sholat adalah sholat secara bahasa adalah doa. Sholat secara bahasa adalah doa. Bahkan dalam sholat itu banyak sekali doa-doa. Sholat secara bahasa adalah doa. Maka yang sebagian dari ahli ilmu mengatakan, orang yang hartanya haram, pakaiannya mungkin haram, makanannya dari hal yang haram, minumannya minuman yang haram, atau dagingnya terbentuk dari makanan haram. Maka orang kayak gini kalau belum taubat, dia mungkin sholat. Secara fikih sholatnya sah. Secara fikih sholatnya sah. Tapi barangkali secara pahala orang ini bisa jadi nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya. Mirip dengan orang yang minum khamar. Yang Nabi SAW mengatakan siapa yang minum khamar maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Tidak diterima sholatnya di sini bukan berarti sholatnya nggak sah. Sholatnya sah kalau dia sudah menunaikan rukun syarat dalam sholat. Tetapi maksudnya adalah tidak ada pahalanya sama sekali. Sholatnya sah tapi tidak ada pahalanya sama sekali. Ya. Maka kalau kita nih salat zuhur oke, alhamdulillah. Salat asar nanti dia masih ikhlas. Salat maghrib mungkin di rumah atau di jalan. Salat isya alhamdulillah di rumah. Salat subuh kita rutin. Tapi kalau misalnya budaya korupsi kita itu masih kita punya sumbangsih di situ, kita pelakunya, pegiatnya, maka salat Anda mungkin sah, salat kita mungkin sah. Namun pahalanya kemana? Allahu a'lam. Doa kita mungkin sah sebagai doa, namun jawaban dari Allah nggak dijawab sama Allah Taala karena apa? Artinya haram, memakan yang haram. Ya, ikhwas sekalian, rahimakumullah. Betul, kalau misalnya kita sholat, ya alhamdulillah, karena masih banyak juga worker atau pekerja karyawan yang nggak mau sholat, malah sholat. Ada itu kalau yang itu nggak usah ditanya lagi. Tapi jangan nanggung gitu loh. Sholat harus betul, tapi jangan nanggung sholatnya. Ya. Jangan ambil yang haram. Ya, nggak apa-apa gaji pokok atau bonus yang halal. Dan mungkin ada teman lain yang makan haram, bonus-bonus yang haram atau syubhat, itu biarkan. Karena uang tersebut, kalau haram, itu nggak lama urusannya. Nggak berkah. Selesai udah nanti. Kalaupun dispending untuk sesuatu yang cepat selesai, nggak ada untuk akhirat dan sia-sia gitu aja. Namun harta yang berkah, yang halal, yang diridhai Allah oleh Allah Azza wa Jalla, kalaupun habis, maka insya Allah habis dalam keberkahan. Sehingga efek dan manfaat positifnya itu berlaku pada penghabisan tersebut. Selesai penghabisan masih ada keberkahan, yaitu efek baik. Baik, kemudian salat secara istilah, dia adalah ibadatun zatu aqwalin wa af'alin mukhassasatun, atau ya mukhassasah atau mukhassasatin, muftatahatun bit takbiri wa mukhtatamatun bit taslim. Salat adalah ibadah yang memiliki perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang spesial, spesifik, khusus dengan dalil. Jadi salat itu ibadah, dan dalam ibadah salat ini ada gerakan lisan dan ada gerakan anggota tubuh yang sifatnya eksklusif, yaitu ketentuannya ada dalam Al-Quran dan hadis, bukan dibuat-buat oleh manusia. Muftatahatun bitakbir, salat itu dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar di awal salat. Mukhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Maka kalau seseorang dan ini penting banget, ketika dia hendak salat, maka wajib atasnya memulai salat dengan ucapan Allahu Akbar.
Kalau dia tidak mengucapkan Allahu Akbar dengan lisannya, minimal berbisik lah. Kalau dia tidak melakukan itu, melainkan flat begitu aja, nggak ada gerakan lisan untuk Allahu Akbar ketika memulai sholat, maka absolutely sholatnya tidak sah. Itu secara definitely nggak sah. Baik. Kalau misalnya di antara jemaah nih, ada yang merasa, Ustaz, saya dari belum kerja sampai udah kerja sampai sekarang, sampai gaji naik, sampai pangkat udah seperti ini, sholat saya dari awal tidak pernah dimulai dari Allahu Akbar. Maka kita katakan istighfar, taubat sama Allah, dan mulai sekarang sholat dengan Allahu Akbar. Diawali dengan Allahu Akbar. Karena sholat Anda selama puluhan tahun itu tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Waduh, gimana Ustaz? Masa sia-sia. Kok tega banget? Masa Allah setega itu, Ustaz? Bukan masa teganya. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Karena kita ini udah harusnya belajar dari awal, mengetahui syarat sah salat, rukun-rukunnya, kewajibannya. Ya. Ini enggak sah, emang secara fikih enggak sah. Karena di awal mulai dengan Allahu Akbar. Yang dimaksud Allahu Akbar, lafal Allahu Akbar. Bukan yang dimaksud dengan Allahu Akbar yaitu angkat tangan, itu beda. Mengangkat tangan bahasa Arabnya raf'ul yadain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Beberapa dari kaum muslimin yang semoga Allah Ta'ala maafkan kita dan mereka, itu menganggap bahwasanya awal sholat itu hakikatnya adalah angkat tangan kayak gini terus dekat. Betul, itu kata sebagian ulama kewajiban, sebagian mengatakan itu sunnah. Tapi ini bukan takbiratul ihram. Ini namanya ngangkat tangan terus dekat. Yang namanya takbiratul ihram itu adalah mengucapkan Allahu Akbar. Kalau seseorang dari kita angkat tangan awal sholat nih, angkat tangan, bibir diam, lidah diam, nggak ada lisan melafalkan Allahu Akbar, ngangkat tangan tok, maka hukum sholatnya adalah tidak sah. Mau dia baca Al-Fatihah sampai nangis Bombay pun nggak sah sholatnya. Dia belum dalam sholat. Karena sholat iftitah atau permulaan sholat, pembukanya di Allahu Akbar. Taib. Kemudian muqtatamatun bitaslim. Salat ditutup, dikhatamkan dengan salam. Maksud dari salam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu bukan nengok itu iya kata sebagian ulama wajib, sebagian mengatakan sunnah. Betul, nengok ada sendiri syariatnya. Tetapi nengok itu bahasa Arabnya bukan salam. Bahasa Arabnya iltifat namanya. Assalamualaikum. Nah, Anda melakukan dua hal sekarang kalau salam itu. Kalau nengok itu. Pertama, menengok, iltifat, sambil amalan kedua yaitu salam dengan lisan. Maka penutupnya sholat itu pakai lidah, Pak. Pembukanya sholat pakai lidah, penutupnya sholat pakai lidah. Gerakan yang menyertai itu gerakan yang bukan salam, bukan takbiratul ihram. Itu ada sendiri istilahnya. Ya, maka kata sebagian ulama, kalau misalnya dia nengok doang kanan terus kiri, tapi dia nggak mengucapkan assalamualaikum, maka dia nggak apa-apa, masih dalam sholat. Gimana, bisa paham nggak? Masih dalam sholat, belum berakhir sholatnya. Lah terus gimana kalau misalnya saya jadi makmum? Jadi makmum tetap wajib takbiratul ihram dan wajib salam. Ya misalnya imam dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya biasanya apa? Merasa imam sudah menjadi representatif buat saya terhadap Allah. Enggak, dia baca. Kalau untuk takbiratul intiqal, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar pas mau ruku, Allahu Akbar pas mau sujud, Allahu Akbar pas bangkit dari sujud, itu iya sebagian ulama mengatakan sunnah aja membaca. Makmum gak apa-apa gak baca itu, ya tetap sah sholatnya. Tapi untuk Allahu Akbar takbiratul ihram awal dan assalamualaikum untuk salam di akhir, makmum juga harus ngucapin gitu. Nah,
Gitu. Jadi nanti misalnya untuk sholat imam, misalnya Maliki mau udah sholat. Misalnya jadi imam nih Syekh Maliki misalnya. Ya. Iyalah Syekh Maliki. Ustaz Maliki masyaallah. Nah, kemudian makmum ya. Beliau Allahu Akbar. Ya gitu kan. Nah, berarti kan udah masuk sholat. Takbiratul ihram. Adapun kalau misalnya imamnya atau beliau gini doang, enggak ada lafal Allahu Akbar keluar, kira-kira makmumnya Allahu Akbar enggak? Enggak, karena apa? Dia belum masuk sholat. Begitu. Enggak kedengeran sama makmum. Ini benar kan dia udah enggak kedengeran. Maka belum bisa jadi imam. Baik. Oke, jadi imam Allahu Akbar, baru jemaah apa? Ikutin Allahu Akbar. Dan jemaah itu semuanya harus apa? Allahu Akbar lafalin. Jangan, udah imam kan udah takbir, saya nggak usah lah, saya angkat tangan aja. Malah justru angkat tangan ini, selain ulama mengatakan sampai nggak wajib loh. Yang wajib apa? Allahu Akbar. Takbiratul intiqal, mau ruku' misalnya atau mau sujud. Nah, imam mengucapkan itu, makmum wajib nggak? Itu tidak wajib kata sebagian ulama. Kalau udah sampai situ, takbiratul intiqal itu takbir perpindahan antara gerakan ke gerakan, pose ke pose. Ini nggak wajib kata sebagian ulama bagi makmum. Nah, nanti pas udah selesai 4 rakaat zuhur, kan akhirnya dengan salam. Imam salam nggak? Imam salam lah. Salamnya kalau imam wajib diperdengarkan gitu loh. Jangan disembunyiin, ngeprank makmumnya misalnya. Biar jadi subhat dan pikiran buat makmum. Nah, ini dosa imam kayak gini, Bang. Insyaallah yang ini enggak kayak gini insyaallah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selesai, salatnya imam selesai. Salat makmum ikutin. Nah, makmumnya juga baca Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus ulama beda pendapat mengenai berakhirnya salat itu kan di salam, betul itu sepakat ulama. Tapi beda pendapatnya di apakah berakhirnya salat di salam pertama atau salam kedua? Dalam mazhab Syafi'i, salam pertama udah selesai. Dalam mazhab Hanbali harus sempurna 2 salam baru selesai. Faham nggak jemaah? Nggak paham. Misal ada misal imamnya nih misalnya nih. Imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan 2 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sekarang kan makmum ada yang masbuk. Misalnya antum masbuk kurang 3 rakaat. Kapankah boleh antum diri untuk menyempurnakan 3 rakaat itu? Kapankah boleh antum diri? Tergantung mazhab antum. Kalau antum mazhab Syafi'i, imam sekali salam, Assalamualaikum warahmatullahi, antum boleh diri? Boleh diri. Kalau antum mazhab Hanbali, imam sekali salam, antum belum boleh diri. Karena bagi mazhab Hanbali, selesai salat itu kapan? Salamnya harus dua-duanya ditunaikan. Gitu jemaah ya. Pernah nggak antum salat di mana gitu kemudian imamnya itu cuma sekali salam? Pernah dengar nggak? Pernah ngalamin itu di kehidupan antum yang subhanallah ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Antum nunggu-nunggu nih. Enggak salam-salam kayak nunggu warung Madura tutup, enggak salam-salam. Lama banget ini. Ternyata imamnya salam cuman sekali doang. Maksudnya ucapan salamnya cuma sekali, mungkin nengok 2 kali cuma sekali. Ini mungkin mengikuti mazhab Syafi'i atau sebagian ulama yang mengatakan wajibnya salam cuma sekali doang. Sisanya enggak wajib. Ada. Lah terus kok kayak gitu gimana? Wah, Assalamualaikum warahmatullahi. Antum mazhab Hanbali harus 2 kali salam baru antum salam. Nunggu. Terus antum liatin gitu imam. Jangan-jangan pending nih imamnya nih. Salam keduanya pending nih gitu kan. Enggak perlu digituin, enggak perlu ditunggu-tunggu, melainkan zon kita, persangkaan kita, dia mungkin salamnya wajib sekali dan menurut imam ini udah selesai sholatnya, maka kita selesai sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Gimana kalau misalnya dia salam akhiran, mengakhiri salat dengan salam, namun dia tidak nengok, tidak noleh.
Ya, jadi selesai tasyahud akhir, kemudian selesai, kemudian tanpa noleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa noleh ngeliat ke depan, maka sholatnya dianggap telah berakhir karena sudah mengucapkan salam. Tapi gimana kalau misalnya atau mengucapkan salam, terus diingetin sama ikhwan di belakang atau samping, Pak, maaf Pak, kurang rakaat antum. Kurang 1 rakaat Pak, saya ngitungin dari tadi tuh ada CCTV, saya liatin dari tadi gitu misalnya. Kurang 1 rakaat Pak, rakaat antum. Antum ngerasa. Kan udah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang antum lakukan? A, lanjutin 1 rakaat. Atau B, anggap aja orang ini iri atau hasad atau enggak. Atau C, tafakur dulu, pikirin, pertimbangkan, ingat-ingat. Gimana kira-kira? Boleh nggak antum pilih A? Antum belum ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak, kurang 1 rakaat Pak. Saya ngeliatin dari tadi Pak. Antum udah nengok nih. Boleh nggak antum tambah 1 rakaat? Ketika antum yang ngerasa udah oke, ngerasa bahwa saya mengkurang 1 rakaat. Boleh nggak 1 rakaat? Atau diulang dari rakaat pertama? Ayo silakan jawab. Kalau A langsung tambah 1 rakaat atau B gini aja, yang B ulang dari awal. Karena ngerasa tadi kan saya udah salam, udah selesai sholatnya. Ada ya, mana yang benar? Ayo. A atau B? Ya. Pokoknya yang jawab benar boleh keluar, yang jawab A, salah boleh keluar semua. Yang nggak jawab juga boleh keluar semua. Tinggal sisa saya nanti di sini. Jadi yang benar adalah A. Dia boleh langsung nerusin sisa 1 rakaat, oke? Gitu. Baik, pertanyaan berikutnya. Antum jadi imam, ya, bukan jadi imam, nggak mesti jadi imam lah. Gini aja, antum selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus teman antum bilang, Pak, antum lupa tuh, kurang 1 rakaat. Masa? Beneran kurang 1 rakaat? Kurang nggak ya? Udah ngomong tuh, banyak ngomong. Tapi sejenak gitu ngomongnya. Iya juga. Tapi pertanyaannya, apa yang harus dilakukan setelahnya? A, lanjutin 1 rakaat. B, ulang dari rakaat pertama. Full sholat, 4 rakaat. Gimana? Dia udah ngomong loh. A atau B? B. Ya, A atau B? A. Sekali lagi Anda salah Pak, alhamdulillah. B salah lagi. Ini tinggal sekali lagi nih saya kasih pertanyaan menjebak lagi nih kira-kira insyaallah. Yang benar A, boleh dia sholat. Selama apa? Selama ngomongnya tadi spontan dan nggak sengaja. Oh, iya gak? Jadi spontan. Tanpa planning ngomong gimana. Adapun kalau conversation, ya maka ini udah gugur dah. Ini dibolehkan langsung lanjutin 1 rakaat karena apa? Omongan-omongan tadi, maksudnya respon tadi itu sifatnya responsif. Yang keceplosan gitu, masa sih? Itu enggak apa-apa. Apalagi durasinya pendek. Tapi kalau ada conversation, apalagi ada perdebatan, adu argumen, enggak lah, sotoy lo gitu, terus ngomong marah terus habis itu, wallahi kita lihat CCTV, kemudian diperiksa, oh ya benar juga. A, lanjutin sholat 1 rakaat atau B, ulang dari awal. Saya kasih kesempatan Bapak untuk benar. A atau B? B baru B yang benar sekarang. Ulang dari awal Pak, kenapa? Karena sudah terlalu banyak gerakan dan sudah ada percakapan yang sifatnya tidak spontan. Atau percakapan di luar dari masalah sholat itu. Gitu ya. Ya spontan, ya jika dia nggak tahu gitu. Nah ini berarti sebagian dari salam memang aslinya sudah selesai sholatnya,
Namun diberi uzur bagi orang yang lupa atau nggak tahu. Makanya ikhwan ketika lagi sholat, terus antum mengeluarkan kalimat atau kata-kata yang sifatnya spontan tanpa antum planning atau nggak sengaja, maka sholatnya yang lebih sahih adalah tidak batal. Memang sebagian ulama, Anda pernah mengajar di sini kalau di Kifayatul Akhir itu ada minimal 2 suku kata, ya, atau berapa huruf sehingga batal sholatnya. Tapi wallahu alam yang lebih sahih adalah bahwa saya dikembalikan kepada kesengajaan atau tidak dalam berkata. Kalau spontan, nggak sengaja, bukan nggak sengaja, artinya refleks gitu, maka ini tidak dipermasalahkan insya Allah. Ya, refleks di sini ya memang refleks, nggak ada maksud. Contoh misalnya, ada nggak huruf atau kalimat gini, gitu. Misalnya, kita lagi sholat, ini bocil-bocil pada berisik, rame, kemudian mulai ngedeketin kita, lari, bahkan kita dijadikan bahan tawaf, kemudian kesel kita, keselnya kita gituin tuh, Nah kata bocil-bocil, bapak batal sholatnya, gitu. Pertanyaan saya, batal atau tidak sholat Anda? Karena gitu. Gerak pula. Udah gitu dong. Batal atau enggak? A, batal. B, enggak batal. C, konsultasi dulu Japri Ustadz. Subhanallah jawabannya C ya Allah. Antum imam jawabannya C, Masya Allah. Nah, apa jawabannya? Tidak batal, yang sahih tidak batal. Kalau itu spontan, maksudnya kok saking keselnya jadi gerak gitu loh, maka tidak batal insya Allah. Ya, tidak batal. Tapi kan ada suara, ya ada suara, gitu. Bahkan sampai walaupun ada kalimat gaplok, gitu misalnya. Ada kalimat gaplok, gampar, gebok lu, gitu misalnya. Tapi itu spontan, gitu loh. Ya responsif aja. Maka ini wallahu alam yang lebih sahih tidak batal. Karena ini kadang tidak bisa dihindari oleh orang, tiba-tiba aja gitu. Tapi ketika memang dia ada rencana pengen ngomong kayak gitu, lah ini baru batal. Lihat, awas loh. Dalam hati nih, deket, wah gebok sekalian. Deket bener, deket. Mau apaan sih? Gitu misalnya. Ini batal karena udah ada apa? Rencana buat ngomong itu atau gerakan-gerakan seperti itu. Itu dibedain. Ya dibedain. Maka perlu dikenal juga kita membatalkan pembatal sholat seperti apa. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya insya Allah. Tapi masih lama. Tapi sholat ini rukun kedua dari rukun-rukun Islam. Setelah 2 kalimat syahadat. Dan juga sholat disyariatkan di agama-agama sebelumnya dari agama para nabi. Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada syariat salat. Namun tata caranya yang berbeda. Di syarat ini salat ditentukan waktunya, kata Allah Azza wa Jalla, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat wajib atas orang beriman dengan ketentuan yang telah diberikan waktunya. Lafal kitab mawquta di sini, kitab artinya pengewajiban. Kitab artinya di sini pengewajiban. Mawqut di sini artinya seperti miqat, yaitu sudah dibatasi waktunya. Artinya Anda tidak benar jika melakukan sholat di luar waktunya. Tidak dibenarkan. Kecuali jika itu sholat jama' baik takdim atau takhir dengan adanya uzur, atau qada dengan adanya uzur. Perhatikan baik-baik. Anda tidak dibenarkan sholat di luar waktunya kecuali jika sholat jama' baik takdim atau takhir jika ada uzur, atau sholat qada, mengqada sholat, itu pun jika ada uzur untuk mengqadanya. Saya kasih contoh, jama' sholat itu kan bisa jama' takdim di waktu pertama atau bisa jama' takhir di waktu kedua. Kayak misalnya menjamak sholat
zuhur dan asar karena sakit misal. Boleh. Saya kasih contoh lebih detail lagi. Misal Anda izin tidak masuk kantor karena sakit, flu berat, dan sangat pusing. Sangat pusing. Bolehkah menjamak sholat? Jawabannya boleh. Kalau memang dirasa sangat berat untuk nanti wudhu lagi, terus harus lebih sering berbaring, maka Anda diperbolehkan untuk menjamak sholat, tapi bukan qasar. Tetap 4-4 untuk zuhur asar, maghrib, isya 3-4. Oke? Kemudian Anda jamak takdim, misalnya di waktu zuhur Anda sholat zuhur dan asar. Oke. Sholat asar berarti bukan di luar waktunya, bukan di waktunya, tapi di waktu zuhur. Tapi boleh nggak? Boleh, karena ada uzur untuk bisa menggabungkan atau menjamak dua sholat ini. Gitu ya. Begitu juga jamak takhir. Begitu juga dengan jamak takhir. Yaitu sholat zuhur sama asar di waktu asar, sholat maghrib sama isya di waktu isya. Namun ingat, jamak takhir itu berarti kan dilakukan di waktu kedua, di waktu asar atau di waktu isya. Nah, orang kalau mau jamak takhir itu harus ada niatan. Kata sebagian ulama Syafi'i dan Hanabilah harus ada niatan di waktu pertama untuk dia tunda sholatnya nanti di waktu asar atau waktu isya. Paham gak ikhwan? Misal, antum safar. Entah kemana safar, mau naik bis atau gimana. Bis ini mulai misal jam 2 berangkat misal. Ya, jam 2 berangkat. Dan akan sampai tiba tujuan besok pagi. Berarti kan antum akan, oke bukan jam 2 dah, biasanya bis sore ya, biasanya bis sore jam 4, jam 5 gitu. Nah, sampai besok pagi naik bis. Antum akan mengalami 3 waktu sholat. Maghrib, isya, dan subuh. Di bis. Oke. Nah, datang waktu maghrib, antum di bis. Datang waktu maghrib, antum di bis. Nah, antum nggak boleh sholat di bis, Pak. Karena sholat fardu itu pada asalnya harus berdiri. Di bis nggak bisa berdiri. Dan nanti ada rest area. Cuman kapan rest areanya? Paling jam 9 jam 10 malam. Atau jam 11. Maka wajib atas antum untuk meniatkan, saya akan sholat maghrib nanti di waktu isya. Itu jemaah takhir itu harus ada niatan dari awal di waktu maghrib atau di waktu zuhur. Untuk sholat di waktu kedua. Karena kalau nggak ada niatan kayak gitu terus kemudian antum nggak sholat maghrib di waktu maghrib, maka dianggap sebagai meninggalkan sholat pada waktunya dan dapat dosa. Gitu. Taib. Nah, jadi jamak itu karena uzur dibolehkan sholat yang bukan pada waktunya. Tapi di waktu jamak boleh. Kemudian mengqadha sholat di luar waktunya, pasti namanya sholat qadha pasti di luar waktunya. Setelah selesai waktunya itu baru diqadha. Tapi qadha ini dilakukan karena apa? Karena ada uzur. Karena ada uzur, kata Nabi SAW, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran akan suatu salat atau dia memang lupa, betul-betul lupa, maka segera dia salat ketika dia ingat, kebangun gitu. Langsung salat. Itu di luar waktunya misalnya, lewatan. Dia tidur malam terlalu pulas, baru bangun jam 7. Misal, udah lewat waktu subuh. Dia diberi uzur karena ketiduran. Maka dia mengqadha salat. Berarti dia lakukan salat subuh di luar waktu subuh. Udah lewat waktu subuh. Harus segera. Karena ada uzur, maka dia wajib segera menunaikan salat. Adapun bagi yang tidak beruzur, maka kata beberapa ulama, dia tidak salat. Dia tidak qadha salat. Misal dia sengaja ninggalin salat. Dia sengaja nunda-nunda. Subuh dia sengaja nunda karena Liga Champion dan ada adu penalti. Liga Championnya jam berapa gitu, jam 3. Berarti jam 5, masih seri. Kemudian perpanjangan waktu 2 babak ya.
15-15, setengah jam lebih tuh. Terus adu penalti, gol semua. 11 pemain golin semua, sampai wasit kemudian yang nendang. Saking lamanya sampai waktu subuh habis. Misal aja. Kira-kira dia dosa nggak? Jelas dosa besar bahkan. Dosa besar. Ulama berbeda pendapat untuk orang yang kasusnya seperti ini. Apakah dia berkewajiban untuk mengqadha salat atau enggak? Ulama beda pendapat. Jumhur ulama mengatakan dia wajib mengqadha salat subuh 2 rakaat. Dan dia tetap dapat dosanya. Sampai ditaubat sama Allah. Dia tetap wajib, tapi tetap dapat dosa. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya dia tidak melakukan sholat lagi. Dia tidak sholat subuh. Dia anggap meninggalkan sholat subuh dan sudah tidak ada lagi waktu yang available buat dia buat sholat subuh. Lalu dia wajib qadha enggak? Enggak wajib qadha. Lalu apa kewajibannya? Wajib taubat. Loh kok enggak harus qadha? Orang yang ketiduran, orang yang kelupaan aja wajib qadha. Lah ini harusnya dihukum dengan qadha dong. Maksudnya yang dapat udzur aja harus segera sholat qadha, masa yang enggak berudzur karena malas atau karena nonton bola enggak harus sholat qadha? Maka jawaban dari ulama yang B ini apa? Justru dengan tidak diharuskannya qadha itulah merupakan hukuman dan penghinaan buat dia. Paham enggak jemaah? Harus ada pengkiasan nih biar paham nih. Gini Pak. Gini. Pak, antum berapa bersaudara? Ya, misal ada adik, ada kakak ya. Dulu waktu kita masih kecil, kita suka disuruh sama ibu kita untuk beli bahan belanjaan atau alat dapur, bahan masakan di dapur, bahan masakan dapur untuk di toko gitu kan kita suruh. Pernah nggak Pak ngerasain ibu marah sama kita, terus akhirnya kita nggak pernah disuruh-suruh lagi? Pernah nggak Pak? Nggak pernah ya, berarti bakti banget nih sama orang tuanya, beda sama saya kayak ini. Pernah nggak Pak? Lagi diomelin, lagi marahan sama ibu nih. Kalau ibu nyuruh beli ketumbar, beli bawang misalnya, nyuruh kakak kita atau nyuruh adik kita termarginalkan, nggak pernah disuruh-suruh lagi. Ya, nggak pernah disuruh lagi. Pokoknya ibu butuh apa, tolong iris bawang dong, kakak kita disuruh padahal biasanya kita. Ya, tolong pel ini dong, kita nggak disuruh padahal biasanya kita, yang disuruh adik kita. Kira-kira kita ngerasa gimana? Kok saya nggak disuruh ya? Berarti kayak kita itu kayak termarginalkan banget. Itu orang yang ninggalin sholat kayak gitu. Dia setelah lewat waktunya, karena malas, dia lewat waktunya, dia nggak wajib sholat. Dia nggak wajib mengqadha sholat. Nggak disuruh lagi sholat dah. Jangan kira bahwa saya itu karena Allah Maha Pemurah. Bukan, karena ente itu udah nggak dianggap lagi dah. Terus gimana dong cara nebusnya? Nebusnya bukan qadha, tapi dengan cara apa? Taubat kepada Allah. Gitu. Itu menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Dalilnya apa? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang beriman dengan pengajiban yang sudah ada takaran waktunya. Maka kalau antum malas ngelewatin waktu salat, ya udah berarti antum udah ngelewatin takaran, ya udah enggak usah ada salat lagi buat antum. Maksudnya enggak diqadha lagi salatnya. Tapi tetap wajib salat berikutnya, di waktu berikutnya harus tetap salat. Tapi yang kemarin yang tadi gugur kewajibannya sekarang cuma taubat istighfar supaya dosa besarnya punah. Ya begitu. Wallahu a'lam. Ini sepertinya sudah jam 1. Kita cukupkan sampai sini insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.